211102152 dari jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila. Nah, di sini saya akan melakukan regresi pada data panel. Kita langsung saja. Yang pertama, kita klik file. Ini teman-teman bisa langsung buka eViews-nya. Saya yang di sini itu yang eViews versi 12. Kita klik file. Sebelumnya teman-teman itu sudah harus memastikan bahwa data yang akan diregresi itu sudah dibuat dalam bentuk Excel. Jadi kita klik open. Klik ini, data as Word file. Nah, teman-teman bisa langsung cari data yang akan diregresi. Jadi saya pakai data 16.16 dari buku Gujarati. Kita klik open. Sini akan keluar seperti ini tampilannya. Klik next. Klik next lagi. Next lagi. Jika sudah seperti ini, berarti dia sudah benar. Basic structure-nya itu data panel, cross section-nya country, ini, dan data series-nya year. Kita klik finish. Klik no. Akan muncul tampilan Word file data 16.16 seperti ini. Kita langsung aja klik Y, karena di sini variabel independennya Y. Klik Y. Klik tekan tombol CTRL dan X. Klik kanan. Open as equation. Nah, C-nya ini konstanta, kita pindahin di antara Y dan X. Nah, untuk panel option, pertama ini kita akan melakukan regresi untuk common effect model. Maka di sini di panel option, effect specification-nya itu yang cross section non, yang period juga non. Kita langsung klik OK aja. Akan keluar tampilan data seperti ini. Nah, ini merupakan hasil regresi untuk model common effect atau common effect model. Kita freeze. Nah, ini bisa langsung di-minimize aja. Kita minimize. Selanjutnya klik kanan lagi, kita open as equation. Ini kita akan melihat hasil regresi untuk fixed effect model. Caranya sama kayak tadi, cuman di panel option cross sectionnya effect specification yang cross section ini kita pilih yang fix. Klik OK. Akan keluar tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan data untuk variabelnya, dependent variabelnya Y menggunakan fixed effect model. Nah, ini hasilnya fixed effect model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji. Jadi pengujian ini dilakukan untuk melihat antara fixed effect model dan common effect model itu model mana yang lebih tepat digunakan. Nah, nama ujinya itu uji Chow. Uji Chow ini di equation yang fixed effect model, klik view. Di sini yang fixed random effect testing. Yang paling atas redundant fixed effect likelihood ratio. Kita klik akan keluar tampilan seperti ini. Redundant fixed effect test.
kita lihat di cross section chi-square. Nah, ini sudah saya kopas. Nah, uji coba. Kita lihat ini nilai probabilitas dari cross section chi-square. Nilainya itu 0,1531. Ini nilai lebih dari 0,5. 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, model yang tepat digunakan dalam data 16.16 ini adalah model common effect. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini kita bisa freeze. Kasih nama boleh. Show. Oke, kita klik oke. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa klik kanan. Oke, kita klik open lagi as equation. Nah, ini kita akan melihat hasil regresi untuk random effect model. Caranya sama, cuman di panel option itu yang cross section specification-nya kita pilih random. Oke, klik oke. Yes. Keluar tampilan seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita bisa melakukan pengujian yang kedua, yaitu Hausman test. Jadi Hausman test digunakan untuk menentukan antara fixed effect dan random effect itu mana yang tepat digunakan. Karena itu kita klik view. Kita ini fixed random effect testing. Yang ini Hausman test. Oke, keluar tampilan seperti ini. Kita bisa freeze dulu. Kita kasih nama Hausman. Klik oke. Oke, kita. Nah, untuk uji Hausman yang dilihat adalah probabilitas dari cross section randomnya yang ini. Jadi nilai probabilitas dari cross section random itu sebesar 0,0615 atau lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya model data panel yang paling tepat digunakan adalah random effect. Jadi antara random effect dan fixed effect yang paling tepat digunakan adalah random effect. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji penentuan model yang terakhir, yaitu uji LM. Ini teman-teman bisa klik kanan, open as equation. Dalam uji LM itu kita ada di work file untuk yang CEM atau common effect model. Jadi panel optionnya itu non semua, seperti yang awal. Kita klik OK. Kita delete. Yes. Nah, akan keluar ini CEM. Oke, CEM. Selanjutnya klik view. Sini fix random effect testing. Klik yang ini. Omitted random effect. LM. Oke. Keluar. Hasilnya kita freeze. Kita name. LM. Oke. Kita lihat di sini. Nah, GLM kita lihat di
nilai, kita lihat di nilai probabilitas Brugge-Pagan yang paling bawah ini. Nah, jadi nilai probabilitas Brugge-Pagan itu adalah 0,9791 atau lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya antara random effect atau common effect yang paling tepat digunakan adalah common effect. Jadi common effect. Jadi dari hasil uji Chow didapat model yang paling tepat common effect, dan dari hasil uji Hausman yang didapat adalah random effect. Maka dilakukan uji lanjutan yang terakhir, yaitu uji LM, untuk menentukan antara random effect atau common effect yang paling tepat digunakan untuk meregresi data panel 16.16 tadi. Hasilnya adalah common effect. Jadi kita seterusnya itu akan melakukan interpretasi untuk uji melalui menggunakan common effect model. Oke, karena common effect model ini menggunakan estimasi atau alatnya itu OLS atau PLS, panel least square, maka perlu dilakukan yang namanya uji asumsi klasik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Kita klik kanan, kita open as equation. Ingat, model yang digunakan tadi common effect, sehingga di panel option itu dinonkan semua. Klik OK. Oke, muncul data yang seperti yang pertama tadi, hasil regresi yang pertama. Di view, ini kita pencet residual diagnostic histogram atau normality test. Nah, ini. Nah, penjelasannya. Kita lihat di nilai probability yang ini. Jadi nilai probability-nya itu sebesar 0,598388 atau lebih dari 0,05, sehingga H0 itu diterima dan HA ditolak. Artinya data panel 16.16 memiliki residual yang tersebar normal, secara normal, atau uji asumsi klasik telah terpenuhi untuk uji normalitasnya. Kita akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Oke, kita balik lagi ke hasil regresi yang pertama, CEM. Oke, langsung saja yes. Nah, dapat hasil ini, kita klik view. Di sini residual diagnostic, kita kliknya yang ini, heteroskedasticity test. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Oke, nah ini yang kita pakai yang cross section test, karena untuk data panel itu memang lebih cenderung ke cross sectionnya. Oke. Di sini, nah kita lihat untuk probability likelihood rasionya 0,7961. Jadi
Nilai probability likelihood ratio ini sebesar 0,7961 atau lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Maka data dari 16.16 merupakan data yang homo atau homokedastisitas. Artinya, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari data 16.16 ini adalah sama atau tidak ada gejala heteroskedastisitas. Maka uji asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Oke, kita lanjut ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Oke, untuk uji autokorelasi, ini kita klik kanan lagi seperti biasa, open as equation, pindahin lagi C-nya di antara X dan Y. Ingat, karena kita pakai modelnya tadi CEE, maka untuk effect specification and non semua, klik OK. Oke, akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik proc, make residual series. Di sini resid 01, oke. Nah, akan timbul tampilan seperti ini. Kita sembunyikan dulu, tidak apa-apa. Oke, ini kita klik, kita era lagi. Nah, jadi harus memasukkan lag-nya, lupa. Kita harus memasukkan lag 2. Masukkan resid 01 minus 1, lalu resid 01 minus 2. Ada lag-nya di sini. Klik OK. Nah, keluar tampilan seperti ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Oke, mirip. Nah, uji autokorelasi dengan uji LM ini pertama kita melihat. Ini namanya regresi auxiliary. Ya, melihat si lag-nya dan minus 1 minus 2 dari resid 01-nya. Jadi, nilai R-square regresi auxiliary itu sebesar 0,781741. Nih, oke, selanjutnya kita akan mencari C kuadrat hitungnya. C kuadrat hitungnya itu didapat dari N, jumlah observasi, dikali dengan R-square regresi auxiliary. Jadi, lihat di sini, total panel atau balance observasi ada 75. Jadi, 75 dikali dengan yang ini, 0,781741. Ketemu hasilnya 58,630575. Setelah kita ketahui nilai C kuadrat hitung, selanjutnya kita akan mencari C kuadrat tabelnya. C kuadrat tabel dengan alfa 0,05 dan DF-nya 2 itu atau degree of freedom-nya 2 itu sebesar 5,9914644547. Nah, jadi karena nilai C kuadrat hitung yang ini itu lebih besar daripada nilai C kuadrat tabel yang ini, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat masalah autokorelasi atau sehingga data 16.16
itu terdapat korelasi antara serial data atau antara data sebelum dengan data sesudahnya. Maka untuk uji autokorelasi, asumsi klasik tidak terpenuhi, maka diperlukan adanya perbaikan uji autokorelasi. Yang terakhir itu ada uji multikolenialitas. Kenapa ini tidak dituliskan di sini? Karena teman-teman bisa lihat di sini kita cuma menggunakan dua variabel. Ya, variabel dependennya 1, variabel independennya 1, X dan Y. Jadi kan uji multikolenialitas itu bertujuan untuk melihat korelasi antara variabel bebas. Jadi karena dalam data 16.16 variabel bebasnya hanya satu, yaitu X, maka tidak perlu dilakukan pengujian multikolenialitas. Sudah? Jadi begitu untuk proses atau langkah-langkah melakukan pengujian pada data panel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.